manusia dengan kegiatan jual beli, dapat mengonsepkan proses kegiatan ekonomi, menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi, memutuskan siapa saja peran dalam kegiatan jual beli, dapat membuat project minimarket, dan juga kalian menyusun laporan hasil kegiatan jual beli. Yang banyak banget itu, Bu. Ya makanya kita harus belajar dengan semangat pada hari ini. Pada semangat gak? Wah. Oh enggak, kenapa? Lemes, Bu. Pusing. Belum makan. Nah, nanti kita dikit lagi mau istirahat. Maka dari itu kita tepuk semangat dulu yuk, biar kalian semangat. Tepuk semangatnya mau yang dang-dang-dang apa semangat yang biasa? Semangat yang biasa aja. Tapi tetap semangat ya. Iya. Ayo kita tepuk semangat. Yeay, udah pada semangat? Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar nih. Anak-anak tahu ini gambar apa kira-kira? Pasar apa? Pasar tradisional. Siapa yang pernah ke pasar? Oh, kamu ke minimarket. Kalau ke minimarket kamu beli apa kira-kira? Beli sayuran jadi mana di minimarket? Minimarket ada sayuran. Iya nggak apa-apa, di situ ada kok sayuran. Nah kalau yang ke pasar biasanya ke pasar sama siapa? Pasar sama mama. Tiap hari apa biasanya? Tiap hari apa? Tiap hari? Habis subuhan ya. Nah, kegiatan di pasar itu ada yang namanya jual beli. Nah, jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa dengan uang sebagai alat tukar yang sah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau kalian lakukan kegiatan jual beli, kalian bayar dengan apa? Kalau nggak ada uang, kalian bisa nggak? Nggak bisa. Nah, anak-anak, di sini ada contoh percakapan yang terjadi di pasar. Siapa yang membantu ibu untuk membacakannya? Boleh, Fauzia. Pak, berapa tomatnya 1 kilo? Bapaknya jawab 11.000 rupiah, Bu. Terus ibunya lagi nanya, 10.000 ya Pak? Saya ambil sekilo ya Pak. Nah, betul. Jadi percakapan yang tadi Fauzia udah bacakan itu merupakan gambaran dari terjadinya jual beli yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, pasar sendiri adalah tempat terjadinya jual beli. Kalau dilihat dari percakapan tadi itu ibunya lagi ngapain? Nawar. Siapa yang pernah nawar barang atau makanan? Ibu saya. Ibu kamu nawarnya berapa biasanya? Biasanya udah 10.000 jadi 5.000. Iya betul. Diskon 50% dong. Iya, Bu. Tapi dapat gak tuh? Dapat Belinya sama Bu. abangnya? kasihan tahu Bu penjualnya kayak gitu. Iya, kalau Ya. kita mau nawar gak apa-apa, tapi jangan itu ya, jangan banyak-banyak nawarnya karena kan penjualnya juga biar balik modal. Nah, namun tuh ada juga nih barang yang tidak dapat ditawar. Biasanya ini terjadi pada barang yang sudah menyangkutkan harga di kemasannya. Biasanya ini ada di supermarket atau pusat perbelanjaan. Ya Bu, saya kalau beli sayur nggak bisa nawar karena udah ada harganya di supermarket. Iya. Biasanya di mana tuh? Di Indomaret? Bukan, ini di Superindo. Oh, Superindo. Iya tuh. Barang-barang yang tertera harganya itu biasa tuh ada di Indomaret, Alfamidi, Alfamart, itu nggak bisa kita tawar. Nah, di sini ada ciri-ciri terjadinya jual beli, yaitu adanya penjual dan juga pembeli. Kalau misalkan nggak ada pembeli atau nggak ada penjual, itu nggak bakal terjadinya jual beli. Terus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ada kesepakatan harga, ada juga alat tukar uang atau alat pembayaran yang sah. Nah, ada juga nih kegiatan ekonomi. Contohnya ketika kita sedang membeli paket dari online shop nih, contoh dialognya, pakai siapa Pak? Terus kata bapaknya, pakai jaket untuk Banu. Nah, habis itu dia oleh ibunya, saya Pak, terima kasih. Dia oleh bapaknya, sama-sama. Nah, jadi tidak semua kebutuhan dapat langsung kita beli begitu saja. Terkadang butuh suatu proses sampai barang atau jasa itu sampai ke tangan kita. Nah, proses membuat itu produksi, dikirimkannya
biasanya sebagai apa nih? Konsumen. Ya. Nah ini tadi tuh alur kegiatan ekonominya tuh ada produksi, distribusi, konsumsi. Oke, sekarang kita bakal melihat salah satu contoh kegiatan jual beli yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Biasanya di warung nih contohnya nih. Kita akan melihat satu contoh itu di warung. Akan tetapi sabunnya habis. Lalu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua. Nah anak-anak itu merupakan tadi contoh salah satu kegiatan jual beli yang terjadi di warung. Kalian pernah nggak beli di warung? Biasanya beli apa kalau di warung? Jajan. Di rumah kan jajan apa? Jajan Yupi. Jajan Yupi, Fauzia? Beli beras kadang Bu. Oh, beli beras. Bu. Disuruh mamanya. Iya. Yang lain beli apa? Beli sampo. Ciki. Nah itu berarti kalian sebelumnya sudah pernah melakukan atau sudah sering melakukan kegiatan jual beli. Nah sekarang kita bakal mengerjakan proyek. Jadi proyeknya itu nanti kalian membuat minimarket sederhana. Oke, ibu bagi kalian ke dalam dua kelompok ya. Ibu bacakan kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Salsa, ada Caca, dan juga ada Nawal. Kelompok 2 ada Fauzia, ada Yasmin, dan juga ada Nirmala. Ayo coba berkumpul dengan teman kelompoknya dan dibuat bangkunya. Coba nih, kelompok Salsa di sebelah sini, kelompok Nirmala di sebelah sini. Oke Bu. Ya. Nah, seperti apa yang udah Ibu jelaskan tadi, kalau kalian ini bakal membuat minimarket sederhana. Boleh nih, masing-masing kelompok, perwakilan kelompok maju ke Ibu. Ada siapa? Siapa aja, ayo. Nih, Nirmala mendapatkan warung jajan. Nih, kelompok Salsa mendapatkan warung toko buku. Ibu jajannya boleh dimakan. Tidak boleh ya, nanti ya. Ayo sekarang coba kalian buat seolah-olah kalian ini ingin membuat sebuah minimarket. Ditata bangkunya. Dan kalian juga harus kalian membuat minimarket dulu ayo. Nah ibu bagikan juga nih LKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Ini buat kelompok toko buku. Nah, tuh ibu mau membacakan LKPD-nya dulu ya. Nih, coba ya, dengarkan ibu dulu ya. Setiap kelompok telah menjalankan peran masing-masing. Ada yang namanya penjual, ada yang namanya pembeli. Jadi kalian di dalam satu kelompok harus ada penjual dan pembeli. Terus kalian harus melakukan simulasi jual beli di minimarket sederhana yang telah kalian desain menggunakan uang mainan dan juga barang tiruan yang sudah disiapkan. Tadi ada uang mainannya? Ada. Ada barangnya? Ada tidak ya. Oke, lalu pastikan ada barang. Lalu kalian harus membuat seolah-olah itu pokoknya satu kelompok itu ada yang penjual dan pembeli. Jadi pembelinya harus punya uang dan penjualnya juga harus punya kembalian yang mengembalikan. Kalau misalkan ada kegiatan tawar-menawar itu dilakukan harus sampai fix. Baik Bu. Oke Bu. Dan di sini LKPD yang telah Ibu berikan, kalian harus menyusun atau membuat laporannya ke dalam LKPD yang telah Ibu siapkan ya. Jangan lupa dibikin LKPD-nya. Iya Bu. Ayo lakukan simulasinya. Ayo kamu yang jadi. Siapa yang mau jadi penjual? Jadi gue ada cowoknya aku boleh jadi penjual. Ibu ini
ya. Kembaliannya jadi 70.000. Oke, ini kembaliannya. Itu tinggal jadi beli. Ibu mau beli dong. Boleh. Aku mau beli. Ini berapa? Ini 2.000. Aku mau beli ininya 2 dong. Boleh. Ini berapa? 1.000. Ya, Ibu. 2.000. Ya, Ibu, duit aku kurang. Boleh sih. Ini nggak boleh kurang nggak, Debbie? Ya, kamu emang nggak boleh Ya, kurang lagi. boleh. Duit aku tadi dikasih mama cuma 4.000, tapi aku mau ini juga sama itu juga karena aku lapar. Boleh tidak, Bu? Ya udah boleh deh, tapi besok bayar ya deh. Oke deh, Bu. Nih ya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Pendapatan kita hari ini dapat berapa ini? Kita bisa liburan sekali. Ketika beli ada buku ada 2 orang. Terus maksudnya beli 2. Terus kita beli ada yang beli juga. Sampai 3 orang. Harganya 3 orang. oh iya, banyak jual 3. Terus ada wafer yang jualnya orang 4. Sama kuasnya 2 jadi 10.000. Jadi totalnya ada 24.000 kita hari ini. Yeay, banget. Jadi bisa kita ke Paris habis ini ya. Iya, Kita liburan tutup seminggu. Iya. Jangan seminggu ke tentara. Kita berangkatnya setahun. Berarti kalau yang ini iya, yang gambar jualnya Kan ini hanya uang tipuan. Gimana kalian? Udah selesai? Selesai. Coba kita tanya dulu nih. Kelompok toko buku udah selesai? sedikit lagi Bu. Semuanya sudah selesai mengerjakan proyek yang Ibu berikan tadi? Sudah. Nah, seperti yang udah Ibu katakan, setelah kalian mengerjakan proyek, kalian akan mempresentasikan hasil laporan proyeknya nih. Yuk, mau siapa dulu yang maju? Boleh kalian switch aja deh biar adil. Boom. Oke, kita toko buku ya. Di bawah angka sama hasil yang udah kalian dapatkan hari ini. Yuk, teman-temannya disimak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Caca, Nawal, dan Salsa ingin mempresentasikan hasil
spesifik kami dan pendapatan kami setelah jual beli. Yang pertama, kita daftar barang transaksi jual beli. Nama barangnya yang dijual itu tadi ada buku tulis. Harga jual satuannya 25.000 satu bukunya. Terus jumlah penjualnya ada 2. Jadi total pendapatannya jadi 50.000. Nah, habis itu yang kedua ada jual alat tulis. Harga satuan alat tulisnya itu 5.000. Nah, yang terjual ada 3 jadi 15.000. Lalu yang ketiga ada buku cerita. Harganya 5.000, penjualnya 1, total pendapatannya 5.000. Jadi kalau pendapatan kalian? Nah, karena jumlah yang terjual itu ada 6, total pendapatannya ada 70.000. Nah, yang kedua kita menganalisis peran kita sebagai kegiatan ekonomi. Yang pertama, produsennya itu ada Caca, saya sendiri, yang dimana kegiatan yang dilakukannya itu mengisi ulang barang ke toko. Nah, kalau yang distributor itu selesai kegiatan yang dilakukannya menjual barang di toko. Konsumennya nawar, dia membeli barang di toko. Sudah sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat toko buku. Kalian jangan dulu. Ayo coba ada yang mau bertanya tadi toko buku jual apa aja ya tadi? Jual buku, Terus pulpen, terus buku cerita. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi buat toko buku. Buku harganya mahal, Bu. Yang nggak apa-apa, mungkin mereka ngasih harganya itu segitu. Tadi ada kegiatan tawar menawarnya nggak? Ada. Terus gimana terjadinya proses tawar menawar? Kita bolehin karena tadi pembelinya ada yang beli banyak. Terus karena ada yang kurang duitnya nggak apa-apa sih. Oke, berarti kalian tidak tahu ya kegiatan tawar menawar saat dilakukannya. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih untuk toko buku. Boleh kelompok warung jajan. Yeay. Teman-teman yang lain didengarkan ya. Boleh kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok luar Jajan pastikan laporan hasil proyek jual beli kami. Jadi buat daftar nama barang dan juga transaksinya, yang pertama itu ada permen. Harga jualnya 2.000. Yang terjual itu 3, jadi harganya jadi 6.000. Terus yang kedua itu ada wafer. Harga jualnya itu 2.000, yang terjual ada 4, jadi kita dapat 8.000. Iya, Ibu 8.000. Yang ketiga itu ada kuaci. Harga jualnya 5.000, yang terjual ada 2, jadi yang kita dapat 10.000. Ini Jadi total barang yang kita dapat itu ada 9, dan uang yang kita dapat itu 24.000. Ya kan kita menyesuaikan harga. Kalau mahal anak kecil nggak jajan. Iya. Oh itu. Tabel yang kedua, analisis peran. Tadi produsen yang dicari sama Fauzia. Kegiatan yang dilakukan itu Fauzia jadi pembuat makanan yang untuk dijual. Distributornya Yasmin menjadi pemilik warung, dan konsumennya Nirmala yang membeli jajanan. Iya gitu, Bu. Oke, tadi ada kegiatan tawar menawar nggak? Ada. Terus gimana tuh prosesnya? Pas saya beli uang saya kurang. Terus sama penjualnya dibolehin? Dibolehin. Karena kasihan. Kasihan. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalian sudah melakukan kegiatan jual beli. Tepuk tangan buat kelompok warung jajan. Kelompok warung jajan boleh duduk kembali. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Nah, anak-anak, gimana tadi proyeknya? Seru gak kalian? Seru. Bu, coba tadi serunya tuh kayak gimana? Kalian ngapain aja tadi? Beli jajan. Coba siapa yang mau perwakilan bicara? Iya. Boleh satu-satu dulu, mau warung jajan dulu atau toko buku dulu nih yang bilang? Oke, boleh Nawal. Jadi tadi seru banget soalnya ada kegiatan
desain terkait minimarket sederhana. Ada yang dari toko buku, ada yang dari warung jajan. Dari warung jajan kalian juga udah tadi menjual makanan tuh, biskuit, yupi. Nah, dari toko buku kalian menjual buku, pulpen, cerita. Oke, coba yuk kita duduk lagi ke tempat semulanya kayak tadi. Kita taruh lagi sini, barang-barangnya dikumpulkan ke ibu. Ayo bantu ibu. Dikumpulkan ke depan ya anak-anak. Oke, karena kita udah belajar tadi terkait kegiatan jual beli, sekarang ibu mau minta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita udah belajar apa saja? Oke, boleh Yasmin. Tadi kita belajar kegiatan jual beli, Bu. Kita juga melakukan transaksi jual beli. Terus kita ada yang jadi produsen, konsumen, sama distributor. Oke, betul banget. Tepuk tangan buat Yasmin. Nah, ibu simpulkan kembali ya anak-anak bahwa tadi kalian sudah melakukan kegiatan jual beli adalah mekanisme penting untuk pemenuhan kebutuhan di mana uang menjadi alat tukar yang sah. Lalu pembelajaran proyek minimarket secara efektif mengajarkan kita untuk mengenal siklus ekonomi dan juga peran utama produsen, distributor, dan juga konsumen, sekaligus melatih keterampilan penting seperti kolaborasi, berpikir kritis, dan juga komunikasi melalui simulasi transaksi nyata. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan ke ibu? Oke, anak-anak, untuk mengapresiasi kita ke semua, kita tepuk tangan dulu yuk. Ayo. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yeay. Nah, karena pembelajaran kita sudah di akhir nih. Sebelum menutup pembelajaran, ibu akan mengetes kognitif kalian terkait apa saja yang sudah kalian dapatkan. Seberapa jauh sih kalian mendapatkan pemahaman yang tadi sudah kita pelajari. Ini adalah soal tes individu ya, dikerjakan secara individu. Nggak boleh, tidak ada yang boleh menyontek ya. Ya, Bu. Buku LKPD ini masih di situ, Bu. Dia. Oh, iya, coba itu dikumpulkannya. Nanti nyontek aja, Bu. Enggak, nggak boleh nyontek ya anak-anak. Dikerjakan secara individu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke ibu. Oke. Dibaca soalnya pelan-pelan ya, jangan sampai ada yang keliru. Ibu saya udah dicek sih. Masal di malam. Udah dicek belum? Udah bener semua dong. Salsa. Pertama saya ulang ya. Udah kelar. Emang udah yakin sama jawabannya? Udah, Bu. Udah dibaca berulang kali? Udah. Oke, kita tunggu teman yang lain. Ada yang masih belum ya anak-anak? Oke, Bu. Ibu sudah. Sudah? Aduh, Nawal sepertinya masih Bu, belum. sudah. Oke. Oke, udah semua mengerjakan? Oke, sekarang kumpulkan ke ibu. Oke, ibu cek dulu ya sebentar. Iya, Bu. Nah, anak-anak, setelah ibu cek, nanti akan ibu berikan hasil soal evaluasinya. Kalau misalkan ada anak-anak yang nilainya di bawah KKM, nanti jangan lupa melakukan remedial setelah pulang sekolah bersama ibu. Dan untuk anak-anak yang nilainya di atas KKM, nanti melakukan pengayaan ya dengan membaca buku